Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umrawati dengan NIM 2102 1150 1022 dari kelas B Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Arsitektur Modern Awal. Pertama, latar belakang. Kelahiran arsitektur modern sudah dimulai sejak zaman Renaissance pada pertengahan abad 18. Gagasan modernisme pertama kali dicetuskan oleh René Descartes sebagai yang disebut juga bapak rasionalisme dan menjadi arsitek pertama filsafat modern. Kemunculan arsitektur modern juga disebabkan oleh adanya revolusi industri pada tahun 1880 sampai 1890 dan timbulnya elektisme. Revolusi industri dalam bentuk rasionalisasi dan penggunaan mesin secara besar-besaran. Pada masa ini terjadi ledakan jenis bangunan di mana pada masa sebelumnya tidak terjadi. Misalkan pameran, pabrik, toko-toko besar, stasiun, kereta api, kantor, apartemen. Hal ini terjadi karena banyak hal, diantaranya pergeseran dari paradigma keindahan di mana arsitektur modern mendefinisikan keindahan menjadi bentuk murni atau purisme dan fungsional. Fungsionalisme adalah konsep yang memiliki makna bahwa bangunan yang didirikan harus berdasarkan fungsi utamanya. Dengan terpenuhi fungsi, maka keindahan akan mengikuti. Sedangkan purisme bermakna sebuah bangunan harus murni sesuai tujuannya. Pada masa modernisasi awal, teori keindahan dalam arsitektur berkembang lebih radikal menentang klasikisme, sebaliknya menekankan pada fungsionalisme dan purisme atau kemurnian. Pembahasan. Dalam arsitektur modern, arsitek berpola pikir lebih bebas, tidak hanya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada, terutama arsitektur hanya sebagai seni. Akan tetapi, arsitektur sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang dari penelitian dan pengkajian sehingga mendapat teori-teori baru yang kemudian diterapkan dalam bentuk baru. Teori fungsionalisme dalam arsitektur terus berkembang sejalan dengan budaya modern dan industri. Terjadi perubahan dan perbedaan, namun masih menekankan pada fungsi dan teknologi. Pada tahun 1890 sampai 1910 terjadi gerakan yang menentang peniruan dan pengulangan kaidah dan teori lama di seluruh dunia, meninggalkan hiasan atau ornamen bentuk lama, di lain pihak menonjolkan kemajuan teknologi, konstruksi dan struktur bangunan. Beberapa gagasan dari arsitektur modern yang merupakan kritik dari arsitektur klasik antara lain: 1. Melawan penggunaan bentuk-bentuk sejarah. 2. Arsitek harus mengekspresikan semangat pada zamannya. 3. Bangunan harus menghindari referensi dari masa lalu dan kembali pada bentuk-bentuk murni dan ide-ide konsep. 4. Modern harus bersifat murni, jujur, bersih dari kebohongan. Arsitektur yang mementingkan fungsi, sistem bangunan dan struktur. Ketiga inilah yang menentukan bentuk dan fasad bangunan. Ciri umum dari arsitektur internasional modern atau international style adalah: 1. Asimetri. 2. Kubis atau semua sisi dalam komposisi dan kesatuan bentuk. 3. Elemen bangunan. Jendela, dinding, atap, dan lain-lain menyatu dalam komposisi bangunan. 4. Hanya sedikit terdapat hiasan atau ornamen. Ciri-ciri tersebut jelas berlawanan arah dari arsitektur klasik dan juga sangat berbeda dengan modern eklektik, di mana ornamen, elemen-elemen bangunan atau pondasi, kolom, atap, jendela, dinding, dan lain-lain terlihat jelas sebagai unsur tersendiri satu dengan yang lain lepas, tidak dalam satu kesatuan. Arsitek-arsitek pelopor arsitektur modern awal beserta contoh bangunannya. Yang pertama, Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc 1814 sampai 1879. Selain arsitek, juga merupakan arkeolog, ahli sejarah seni, dan teoretikus arsitektur. Sebagai contoh dalam teori arsitektur medieval, ahli restorasi bangunan kuno. Contoh bangunannya adalah: yang pertama, bangunan gotik Notre Dame Paris. 2. Crac Place Thierry Rabi. 3. Island sur Tolon. Yang akan saya jelaskan adalah bangunan gotik Notre Dame Paris, merupakan arsitektur gotik dengan hiasan dan menara runcing.
Tetapi gereja ini mempunyai perbedaan prinsipil, yaitu tidak dalam bentuk simetris pada bangunan gotik pada umumnya. Perbedaan mendasar lainnya ialah pada gereja ini pintu masuknya pada sisi terpanjang. Gagasan concert hall menjadikan gotik sebagai inspirasi, namun masih sedikit terlihat pada bentuknya yang menjulang, dan pelengkung plafon mengikuti atap pada dasarnya sangat berbeda. Fungsi bangunan sebagai tempat pertunjukan musik merupakan bentuk perkembangan dari tuntunan masyarakat modern pada masa itu. 2. Otto Wagner 1841 sampai 1918 merupakan seorang arsitek dari Wina, Austria dari keluarga kaya, birokrat kelas menengah atau borjuis. Wagner meletakkan dasar-dasar dan doktrin dari modern arsitektur antara lain tentang adanya garis-garis horizontal, atap datar, penggunaan material secara jujur. Contoh bangunannya adalah Post Saving Bank Office di Wina Wagner. Post Saving Bank Office memiliki bentuk wajah yang simetris. Bagian bawah memiliki alur horizontal mirip dengan bangunan Renaissance. Bentuk semacam ini sering disebut Free Renaissance karena kebebasannya mengolah namun masih terlihat cirinya. Hanya saja perbedaannya adalah elemen bangunan seperti pintu, jendela, dan dinding sudah menyatu. Post Saving Bank Office merupakan bangunan pertama di Wina yang menggunakan aluminium dan beton. Hal utama menggunakan kaca 2 lapis, yang atas sebagai atap pelana dan yang bawah sebagai plafon lengkung. Sistem atap ini menggantung pada dinding hal utama. 3. Antonio Gaudí 1852 sampai 1926 merupakan arsitek yang berasal dari Tarragona, Catalonia, Spanyol. Merupakan arsitek beraliran Art Nouveau atau dikenal di Spanyol Modernista. Gaudí menyukai bentuk-bentuk natural seperti hutan, karang, dan lain-lain. Hampir semua bangunannya bersifat metafora atau seperti sedang dalam perubahan bentuk. Contoh bangunannya yaitu 1. Casa Vinchas. 2. Colegio de Santa Teresa de Jesus. 3. Casa Calvet. 4. Palau Güell. 5. Casa Batlló. 6. Casa Mil Apartemen. 7. Sagrada Familia. Bangunan yang akan saya jelaskan ada 2. Yang pertama, Casa Vinchas merupakan sebuah villa yang berada di pinggiran kota Barcelona. Ada 3 gaya yang dipadukan dalam bangunan ini. 1. Gotik dengan bentuk runcing menjulang dan ornamen di seluruh permukaan dinding. 2. Moris dengan ornamen mirip arsitektur pada zaman Spanyol Islam, terutama pada bangunan ibadah. 2. Casa Calvet adalah apartemen yang merupakan campuran atau bangunan eklektik antara barok dimodernkan dengan bentuk floral atau ciri dari Art Nouveau yang terbuat dari besi. 4. Louis Henry Sullivan 1856 sampai 1924 merupakan arsitek yang berasal dari Amerika Serikat, mempunyai teori dalam kaitannya dalam arsitektur di mana dia berusaha menciptakan bentuk arsitektur bebas lepas dari kaidah-kaidah klasik maupun historic style. Penerapannya bukan hanya pada rancangan arsitekturnya, tetapi juga di dalam sikap hidupnya. Contoh bangunannya yaitu 1. Rothschild Store. 2. Jewelries Building. 3. Auditorium Building. 4. Getty Tomb. 5. Wainwright Building. 6. Carson Paris Court Store. 7. National Farmers Bank. Bangunan yang akan saya jelaskan ada 2, yaitu Rothschild Store dan Jewelries Building. Memiliki bentuk sederhana, irama dan komposisinya merupakan ungkapan dari konsep modern, tapi masih terpengaruh oleh heroic style dari arsitektur klasik. Selain dalam bentuk global, juga pada ornamen. Yang paling menonjol unsur klasiknya adalah inspirasi Romanesque, salah satu bentuk dan gaya arsitektur zaman pertengahan abad 7-14 dan gaya Queen. Lengkungan yang berada di atas pintu dan jendela membuat tampak depan lebih terlihat monoton. 5. Hendrik Petrus Berlage 1856 sampai 1934 merupakan pelopor arsitektur modern yang berasal dari Belanda. Mencurahkan pikirannya untuk menciptakan bentuk modern style. Secara umum, konsep modernisasi terungkap dalam bangunannya yang khas geometrik, sederhana bentuk, dan sudah cenderung mengikuti aliran kubisme. Contoh bangunannya yaitu 1. Amsterdam Exchange. 2. Diamonds Workers Union Building. 3. Holland House. 4. New South of Amsterdam. 5. De Hague Gemeente Museum. Yang akan saya jelaskan adalah De Hague Gemeente Museum di Den Haag.
merupakan karya terakhir dari Berlage hingga meninggal pada tahun 1934 belum selesai pembangunannya. Kesederhanaan bentuk museum ini lebih menonjol dari bangunan-bangunan lain, berupa unit blok dengan dinding kubus bersih, tidak terdapat unsur yang tidak berfungsi. Menggunakan bata merah tanpa plesteran, di antara unit-unit yang ada sebagian beratap datar, sebagian beratap pelana rangka baja, dan penutup kaca sebagai pencahayaan. Bagian tengah kompleks sebagai taman dengan kolam. 6. Victor Horta 1861-1947 merupakan arsitek yang berasal dari gen Belgia. Beliau dikenal sebagai arsitek dan seniman cemerlang pemula Art Nouveau. Bentuk dekorasi yang sudah sering disebut pada bagian-bagian sebelumnya berkembang dan banyak ditiru pada akhir abad 19. Contoh bangunannya yaitu Tesla House di Brussels merupakan bangunan yang kini disebut Museum Horta. Memiliki dekorasi bercorak Art Nouveau, memenuhi semua bagian bangunan baik dinding, lantai kolom maupun jendela. Hal ini dapat dilihat jelas pada sebuah sudut tangga di ruang dalam. Bentuk Art Nouveau lengkung, penyederhanaan bentuk floral dari baja dan dilukis di dinding warna-warni. Itulah tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.